Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tini dengan NIM 01021282126080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rehan Gebrian dengan NIM 01021182126017. Oke, jadi kita akan kenalan dulu apa sih pengertian dari Bank Syariah tersebut. Baiklah, Bank Syariah itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek moral dan etika dalam berkegiatan keuangan, serta melibatkan pematuhan terhadap hukum-hukum Islam yang berlaku. Bank Syariah ini berusaha untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, bunga, spekulasi berlebihan, investasi dalam industri yang diharamkan. Kegiatan Bank Syariah ini harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Yang menjadi perbedaan umum antara bank umum dan bank syariah itu terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau ditetapkan suatu pihak. Dengan kata lain, Bank Islam itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu disesuaikan dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip bank syariah. Bank syariah itu adalah salah satu bank yang menjalankan aktivitasnya itu berdasarkan landasan syariah agama Islam. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh bank syariah itu nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam menjalani kegiatan berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam prinsip bank syariah itu tersebut ada dua akad, yaitu akad yang pertama itu akad tabaru dan kedua akad tijarah. Baik, kita jelaskan dulu apa sih akad tabaru itu. Akad tabaru itu adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction atau transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabaru ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru ini adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan itu untuk dapat melakukan akad tabaru tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabaru itu. Contoh akad-akad tabaru itu banyak, itu dibagi berdasarkan 3 bentuk umum akad tabaru, yaitu yang pertama itu dalam bentuk meminjamkan uang. Dalam bentuk meminjamkan uang ini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah qard. Qard ini merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan batas waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. Yang kedua itu adalah ran. Ran ini adalah menjelaskan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang-barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Terus yang ketiga yaitu adalah hiwalah. Hiwalah ini merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain, atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seorang pihak pertama tadi yang sudah tidak sanggup lagi membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang atau untuk membayar utang kepada pihak ketiga. Terus yang kedua itu adalah dalam bentuk meminjamkan jasa. Dalam bentuk meminjamkan jasa ini juga itu dibagi menjadi 3. Itu adalah wakalah. Wakalah ini merupakan akad pemberian kuasa atau muwakil kepada penerima kuasa atau yang disebut wakil untuk melaksanakan suatu tugas taukil atau atas pemberian nama kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu dalam bentuk jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain. Terus yang kedua ada wadiah. Wadiah itu apa? Wadiah itu dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan.
Nah, wadiah itu adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan menyelamatkan keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut. Terus yang ketiga yaitu adalah kafalah. Kafalah ini merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya, di mana pemberi utang itu bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak jaminan. Terus yang ketiga itu adalah memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu ini dalam bentuk akad antara lain itu adalah hibah, wakaf, sedekah, hariko. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunanya untuk kepentingan umum dari agama, maka hak akadnya itu dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah itu adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Ketika akad tabaru telah disepakati, maka tidak boleh dirubah menjadi akad tijiroh yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi, lain halnya dengan akad tijiroh yang sudah disepakati. Akad ini boleh dirubah dalam akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya itu merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan perbedaan bagi hasil dan bunga. Sistem bunga dan sistem bagi hasil adalah dua sistem pembayaran yang berbeda. Sistem bunga biasanya digunakan oleh bank konvensional, sedangkan sistem bagi hasil itu digunakan oleh bank syariah. Bunga sendiri adalah biaya yang harus dibayarkan ketika meminjam uang. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan bunga ketika kita meminjamkan uang kita. Sistem bunga yang terdapat dalam lembaga bank konvensional ini kerap kali kita anggap atau kita asumsikan sebagai riba. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua bunga itu termasuk ke dalam kategori riba. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri itu merupakan tanda balas jasa dan jumlah yang dibayar pada pihak nasabah bila nasabah tersebut mempunyai pinjaman pada pihak bank atau sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pengusaha dan juga investor dalam pembagian keuntungan suatu proyek atau suatu usaha. Perbedaan di antara keduanya itu terletak pada penentuan besaran sistem pembayaran dan juga pembagian keuntungan. Dalam sistem bunga, penentuan tingkat suku bunga itu dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio itu akan dibuat dengan pedoman untung dan rugi. Yang mana pembayaran bunga pada sistem bunga itu tetap seperti yang telah dijanjikan di awal tanpa adanya pertimbangan apakah proyek yang dijalankan itu menguntungkan atau tidak. Sedangkan pada sistem bagi hasil, pembayaran itu bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jumlah pembayaran bunga pada sistem bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi membaik. Sedangkan pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba itu meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari tabel bahwa untuk penentuan tingkat suku bunga itu dibuat saat perjanjian awal dengan pedoman mereka adalah harus selalu untung. Sedangkan untuk rasio bagi hasil tadi itu dibuat berdasarkan pedoman untung dan rugi. Untuk pembayaran bunga itu tetap seperti yang dijanjikan di awal. Jadi tanpa ada pertimbangan proyek yang dijalankan itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Sedangkan untuk pembayaran bagi hasil itu tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Untuk bunga, pembagian bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank itu mengalami peningkatan.
Sedangkan untuk bagi hasil, pembagian laba dari bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang mana nantinya besaran persentase untuk sistem bunga itu berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan untuk bagi hasil itu besaran rasionya berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang mana pengaplikasiannya bunga ini biasanya diaplikasikan pada pokok pinjaman untuk kredit. Sedangkan bagi hasil itu diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Suku bunga biasanya dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank. Sedangkan nisbah atau bagi hasil ini dapat berubah juga, namun atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, selanjutnya itu adalah pelarangan riba, masio, dan garar. Yang kita jelaskan itu apa sih riba? Riba itu dalam pengertiannya secara linguistik itu riba itu berarti tumbuh dan membesar. Sementara itu untuk istilatifnya riba itu berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas. Tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Macam-macam riba secara umum itu dikenal dua macam riba, yakni riba nasi'ah dan riba fad. Oke, baik, kita jelaskan itu apa sih riba nasi'ah itu. Kata nasi'ah itu berasal dari kata fi maddi yang nasah yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa riba nasi'ah itu sama dengan identik dengan bunga atas pinjaman. Terus yang kedua itu tadi ada riba fad. Riba fad itu juga disebutkan sebagai riba buyu. Artinya itu adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung garar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, atau pihak-pihak lainnya. Tidak ada perbedaan antara pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman riba fad ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat itu ada yang membolehkan, diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi pada nuklir riwayatnya yang menerangkan bahwa beliau tetap menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Riba fad ini sendiri dapat menjadi jalan kepada riba nasi'ah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu jangan kamu menjual 1 dirham dengan 2 dirham, karena aku khawatir riba akan menimpamu. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya adalah maisir. Maisir adalah suatu permainan yang mengandung perjudian, di mana pihak yang kalah itu harus memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang menang, tanpa harus berpikir atau bekerja keras. Adapun untuk mengetahui maisir itu sebenarnya terdapat beberapa unsur, terbagi dua, ada unsur umum dan juga unsur khusus. Namun sebenarnya maisir itu seperti sebuah permainan yang dinamakan zero sum game. Jadi ketika satu orang menang, maka ia akan mendapatkan seluruh bagian dari yang lainnya tadi. Jadi yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa karena kalah. Nah, yang menang tadi mendapatkan seluruhnya. Contoh dari maisir. Syarat umumnya itu sendiri sebenarnya ada 3. Yang pertama, adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan tersebut. Yang kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik itu berupa perbuatan nyata atau baik itu sikap tidak berbuat. Jadi baik itu perbuatan yang secara nyata atau tidak diperbuat secara nyata. Yang ketiga itu adalah pelaku adalah mukallaf sebagai unsur moral.
Sedangkan untuk unsur khususnya itu yang pertama harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh. Yang menang akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian atau rumusan tertentu. Yang kedua, menang atau kalah itu dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu bagi para petarung. Jadi bertaruh misalkan besok akan hujan atau tidak, itu di luar kuasa karena kita tidak bekerja di bagian perkiraan cuaca, seperti itu contohnya. Nah, sekarang waktunya kita membahas goror. Apa sih goror? Pengertian goror itu adalah ketidakpastian yang diakibatkan dari suatu akad. Goror itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu goror besar atau faih atau fahis dan goror kecil atau yasir. Yang mana goror fahis atau ketidakpastian besar adalah jenis goror yang melibatkan ketidakpastian signifikan yang tidak dapat diukur atau diprediksi. Hal ini dilarang dalam keuangan Islam. Contohnya itu seperti kita menjual sesuatu yang tidak ada atau menjual sesuatu yang harganya tidak diketahui, sehingga berdampak juga untuk orang lain atau dampaknya itu dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua itu goror yasir atau ketidakpastian kecil. Itu mengacu pada ketidakpastian kecil yang dapat diabaikan. Jadi hal ini dianggap diperbolehkan dalam keuangan Islam. Contoh goror yasir ini adalah ketika kita menjual ikan yang masih di dalam air atau kita menyewa mobil untuk 1 atau 2 hari. Jadi yang terdampak itu adalah diri sendiri atau perorangan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional itu terletak pada berbagai aspek. Contohnya seperti pada filosofi, prinsip, operasional, bahkan pada nilai. Nah, di sini akan dijelaskan perbedaan dari perbankan syariah dan perbankan konvensional dari berbagai sisi tersebut. Yang mana pertama kita lihat secara filosofi. Perbedaan di antara keduanya sangat terlihat dari cara mereka mengkonsepkan uang. Pada perbankan Islam, uang itu dianggap sebagai alat tukar-menukar. Nah, sedangkan pada perbankan konvensional, uang itu dianggap harus selalu mengalir. Nah, dalam konsep syariah, uang itu dianggap sebagai komoditas. Sedangkan untuk perbankan konvensional, uang itu bisa diendapkan, bisa disimpan, atau bisa ditimbun. Jadi sifat mereka itu uang adalah sebagai stok. Dalam perbankan Islam, uang itu merupakan public goods atau barang publik. Sedangkan pada perbankan konvensional, uang itu adalah private goods. Sebenarnya di sini adalah kita membicarakan uang itu bagaimana konsepnya dipandang secara syariah atau secara Islam, dan bagaimana uang itu sendiri dipandang secara konvensional. Bank syariah itu menghindari bunga dan fokus pada solusi bagi hasil serta mendorong kesepakatan yang adil antara pihak bank dan juga nasabah, di mana keuntungan dari risiko itu dibagi bersama. Jadi ketika untung dibagi bersama, ketika rugi juga dibagi bersama. Secara operasional,
Untuk bank konvensional itu menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sedangkan bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi mereka menggunakan sistem imbal hasil. Bank syariah juga memiliki sistem operasional yang berbeda, seperti mudorobah, musyarakah, musaqoh, ijaroh, dan wakalah, serta banyak lagi akad-akad yang lainnya. Dalam pengelolaan risiko dan dana, bank konvensional itu menerapkan strategi manajemen risiko yang didasarkan pada konvensi keuangan dan mengalokasikan dana dalam berbagai sektor dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Untuk hubungan nasabah dan bank pada bank konvensional, hubungannya adalah sebagai debitur dan kreditur, yang mana nasabah bank konvensional itu berperan sebagai kreditur, sementara perbankan itu berperan sebagai debitur. Sedangkan pada perbankan syariah, hubungan antara nasabah dan bank itu terbagi menjadi penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan bahkan penyewaan. Bank konvensional dikawal oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah itu dikawal oleh lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah, dan juga Dewan Komisaris Bank. Tidak dapat dikatakan bahwa salah satu itu lebih baik daripada yang lain, karena keberadaan keduanya itu memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Bank syariah tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, sementara bank konvensional itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Jadi pemilihan antara bank syariah dan bank konvensional itu bergantung pada preferensi individu, nilai-nilai, dan juga kebutuhan finansial dari masing-masing individu. Namun tetap saja, ada beberapa kelebihan yang ditonjolkan oleh perbankan syariah. Dapat kita lihat dari berbagai sisi, yaitu bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan resiko itu dibagi bersama antara pihak bank dan juga nasabah. Sementara bank konvensional itu menggunakan sistem bunga. Sehingga dengan demikian kita ketahui bahwa bank syariah itu sebenarnya menawarkan pendekatan yang lebih holistik, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika dalam setiap aspek bisnisnya, serta dapat memberikan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi kelebihannya dibandingkan bank konvensional tadi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami hari ini adalah bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek moral dan etika dalam kegiatan keuangan seperti melibatkan pematuhan terhadap hukum-hukum Islam yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan prinsip tabaruk dan tijaroh, yang mana tabaruk itu berorientasi pada tujuan untuk tolong-menolong atau untuk kebaikan yang tercermin dalam akad qard, wadiyah, wakalah, kafalah, ron, hibah, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan untuk tijaroh itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan seperti mudorobah, musyarakah, muzaro'ah, dan juga musaqoh. Perbedaan yang paling menonjol dari bank konvensional dan juga bank syariah adalah pada sistem bunga dan bagi hasil. Sedangkan penentuan besaran rasio bagi hasil itu dibuat berdasarkan pedoman untung dan rugi, sehingga terlihat bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah itu menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Perbankan syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika dalam setiap aspek bisnis, serta memberikan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi kelebihannya dibandingkan dengan bank konvensional.
Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.